Ini kunci kebahagiaan, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Berapa macam penghuni sorga? Pertama, ada orang beriman yang masuk sorga. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga. Dan yang ketiga, ada orang beriman jadi penduduk sorga. Kok beda-beda, Pak? Ya, karena waktu hidup di Madura amalannya tidak sama. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Ibu kira-kira lebih berasa masuk atau dimasukkan? Ngeres sajalah. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimanapun bagusnya program ini, kalau nggak didukung dan didoakan, program akan mangkrak. 1 juta penghafal Al-Quran itu bukan program hayalan, tapi kenyataan. Tolong dilihat apa ini? Al-Quran. Ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Ustadz Kiai Haji Fikri. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk melangkah ke depan, dekatnya Ustadz Kiai Fikri, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Bahkan nanti yang maju ke depan nggak hanya dikasih hadiah langsung oleh beliau, tapi juga akan didoakan semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Masih didoakan lagi oleh beliau, semoga hajat yang belum lancar dilancarkan oleh Allah. Siapa tahu yang maju ke depan nanti, yang selama ini hajatnya belum lancar, mulai pagi ini dilancarkan oleh Allah. Kita ajak menyisihkan sebagian rezeki, cukup dengan infak 2 juta rupiah, tapi bisa dicicil selama 6 bulan. Bapak Ibu sudah ikut andil dalam membangun pesantren-pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Tuh. Saya main film Surga Menanti bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Ternyata setelah main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir, Allah amanai saya membersamai adik-adik beliau keliling Indonesia untuk safari dakwah, meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Angkat tangan yang cinta Al-Quran, angkat tangan yang nggak cinta boleh pulang ya. Semua cinta, semua cinta. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakkirna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan. Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita nggak hanya mengelilingkan keluarga besar almarhum Syekh Ali Jabir, namun kita juga mulai mensafari dakwahkan atas izin Allah tokoh-tokoh dan dai-dai kondang. Salah satu di antaranya yang paling diminati oleh masyarakat adalah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Beliau ini tak lain dan tak bukan adalah putra kandung almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekali lagi mohon angkat tangan yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang kangen dengan ceramah-ceramah beliau di radio. Semua cinta, semua kangen. Ya, pagi ini kita bawakan fotokopinya. Karena wajah Ustadz Kiai Fikri dengan abah beliau mirip, suaranya mirip, lucunya
nggak kalah dengan abah beliau. Tapi ciri khas ceramah beliau dan abah beliau sama, merindukan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Pak Kiai Fikri biasanya hanya kita tonton di Dami Indonesiaku TV One, iNews TV, Metro TV, MNC TV. Sekarang kita dipertemukan langsung, alhamdulillah. Maka saya akan menerangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran setelah kita simak tausiah dari beliau. Sudah siap semua menyimak tausiah beliau? Kalau sudah siap, permintaan saya satu, Bapak Ibu sekalian, tolong semua bisa senyum dulu semuanya. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 7.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Kita akan langsung simak tausiah dari Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, keluarga besar Bani Nur Aqsa, DKM Masjid Nur Aqsa, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebelumnya, atas nama pribadi saya mohon maaf yang mestinya di Masjid Nur Aqsa ini hari pertama, hari Jumat malam, Sabtu malam, bergeser menjadi Ahad subuh, dikarenakan malam Rabu kemarin lepas safari 9 acara di Banyuwangi. Saya kembali ke Jakarta melalui Surabaya. Jam 12 malam acara di Banyuwangi selesai, cabut langsung ke Surabaya dengan harapan pesawat pagi-pagi sekali 5:30 saya bisa kembali ke Jakarta. Karena sudah 4 hari muter di Banyuwangi 9 titik. 4 hari nggak ketemu istri, puyeng palawat. Di tol Sidoarjo Krian, atas takdir Allah kami mengalami musibah. Ban mobil belakang itu pecah, tidak terguling tapi melintir mobil kami itu. Berhenti setelah nabrak separator jalan tol sebelah kanan. Mobil hancur, ringsek, nggak karu-karuan. Alhamdulillah kami 4 penumpang di dalamnya tidak luka serius, hanya memar-memar saja, dan sempat masuk rumah sakit. Sampai kemarin malam saya masih di rumah sakit. Alhamdulillah dokter menyatakan nggak apa-apa, saya bisa berangkat ke Sumeneb untuk bertemu keluarga saya jamaah Masjid Nur Aqsa. Bapak Ibu saudara-saudara, iman adalah motor penggerak, generator yang membuat kita selalu berada pada jalan dan nilai-nilai kebenaran. Imanlah penggeraknya. Subuh ini kita berjamaah di Masjid Nur Aqsa, penggeraknya adalah iman. Kita hadir setelah selesai sholat subuh mengikuti kajian seperti ini, penggeraknya tidak lain adalah nilai-nilai iman. Tanpa iman yang kuat, tidak mungkin bergerak dalam nilai-nilai kebaikan. Satu contoh misalnya, ini yang hadir pagi ini subuh di Masjid Nur Aqsa, saya yakin imannya kuat semua ini.
Nggak mungkin kalau iman nggak kuat. Bangun tidur ngambil kena air itu dingin, betul apa tidak? Kalau bukan iman yang kuat penggeraknya, nggak mungkin saudara datang ke sini nih. Saudara ikut berjamaah di sini, ngikut pengajian, hakul yakin karena kekuatan imanlah saudara hari ini bisa hadir di Masjid Nur Aqsa. Ini yang datang segini banyaknya nih, penggeraknya karena iman apa cuma mau lihat Fikri Zainuddin MZ? Dua-duanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ulama sepakat yang namanya iman itu iqrarum bil lisan, tasdiqum bi qalbi, wa af'alum bi arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diikuti dengan seluruh anggota tubuh. Itu iman. Dan kita bersyukur oleh Allah ditakdirkan lahir ke alam dunia sudah memiliki iman. Inilah kebahagiaan yang paling mahal. Kenapa? Iman yang menyelamatkan kehidupan kita dari alam dunia, lebih-lebih alam akhirat nanti. Rakaat kedua ayatnya sudah dibacakan oleh imam kita tadi itu. Beginilah Pak Haji Ainur, ini sampai jam berapa pidatonya di sini Pak Haji? 2 jam. Wah. Pidato enggak bayar aja nawar 2 jam. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah di akhirat nanti akan dapat ganjaran dengan balasan berupa surga. Ini kunci kebahagiaan, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Bersumber dari Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Pertama, ada orang beriman yang masuk surga. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, ada orang beriman jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda? Ayatnya tadi beliau baca, imam kita tuh. Kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di Madura amalannya tidak sama. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk biasanya ada proses. Nanti ibu bapak pulang dari Masjid Nur Aqsa sampai rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk apa bahasa Maduranya ujuk-ujuk? Tiba-tiba bahasa Indonesia tiba-tiba. Temo-temo. Temo-temo. Berbeda antara masuk dengan dimasukkan. Masuk ada proses. Tapi kalau dimasukkan temo-temo. Ada di dalam. Jelas ini? Jelas? Bu? Bu? Nah, saya tanya ibu-ibunya nih. Ibu kira-kira lebih berasa masuk atau dimasukkan? Ngeres sajalah. Kita lihat sumber kebahagiaan kita nih. Pertama, ada orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Mau masuk surga? Ini tiketnya yang pertama murah. Kata baginda Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, lalu hidup tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman semacam ini dia berhak masuk surga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi.
Iya. Walaupun berzina. Walaupun mabok-mabokan ya Rasul. Iya. Walaupun dia berjudi, dia berzina, dia mabok-mabokan, tapi dia mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini kebenaran, hidup tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai dia mati, maka orang beriman semacam ini dia berhak untuk masuk surga. Itu perkara masuk. Nah, kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Saudara, kita ini mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Kita meyakini di akhirat tempat cuma ada 2. Enggak ada muzabzab bainahuma, di tengah-tengah enggak ada. Di akhirat tempat ada 2, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, jelas tempatnya itu di neraka. Nanti setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik, labbaik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Saya? Iya. Buat apa ya Allah? Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min hardalin minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Angkat Malik. Ya Allah, dari riwayat ini kita ambil kesimpulan, iman yang bersemayam di dalam hati kita akan memancarkan cahaya terang benderang. Malaikat Malik dapat perintah dari Allah, nggak ngebantah, turun ke neraka, nyari orang yang di hatinya masih punya iman. Nyari orang di neraka susah Pak, udah gosong semua. Tapi lagi-lagi cahaya iman memancar dari hati seseorang, dari hati hamba. Cahaya keimanan itu terpancar terang. Malaikat Malik lihat, ini orang ada imannya, diangkat. Ini orang ada lagi imannya, dikeluarkan. Enggak sedikit, banyak. Diangkat mereka oleh malaikat Malik. Ya Allah, hancur badan, rusak wajah. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah, atas izin Allah selesai dimandikan, bagus lagi badannya, cakep lagi wajahnya. Apel di hadapan Allah. Kata Allah, darem macong. Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk surga. Diperintah oleh Allah, orang yang masih punya iman dipersilakan masuk surga. Izhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk ke dalam surga. Berangkat orang-orang ini ke surga. Di surga ketemu sama teman-temannya yang sudah sampai duluan, jamaah Masjid Nur Aqsa. Amin. Ini sudah sampai surga terlebih dahulu ini. Amin. Kata teman-temannya yang sudah sampai surga duluan, Mas, iya baru sampai. Nungguin teman tadi lama datangnya. Emang kemana dulu Mas? Kita udah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami mampir di neraka Saqar Mas karena waktu hidup di dunia kami nggak sholat.
Nggak sholat, nggak sholat. Loh, kan waktu hidup di Sumenep rumahnya dekat sama Masjid Nur Aqsa. Cuma dekat doang. Sholat mah enggak. Untung saya pernah ngucap 2 kalimat syahadat, Mas, sekali-kalinya. Itu juga waktu mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung kawin ini orang nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Saya kembali, iqrarum bil lisan, tasdiqum bi qalbi, wa af'alum bi arkan. Itulah iman. Kita lihat faktanya sekarang. Banyak di antara kita yang beriman itu belum sempurna. Padahal ulama sudah memberikan kategori, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diikuti dengan perbuatan. Tapi rupa-rupanya banyak di antara kita ini nggak apa-apa. Namanya autokritik tuh boleh. Autokritik tuh mencari kelemahan sendiri lalu memperbaiki agar hari esok lebih baik dari hari ini. Itu nggak apa-apa. Autokritik namanya. Dalam agama muhasabah. Nah ini penting. Cari kelemahan diri. Mohon maaf ya, kita nih kalau nyari kelemahan orang gampang. Betul apa tidak? Tapi nyari kelemahan sendiri, andai kata ada, kita pura-pura nggak mau tahu. Ini berat nih. Paling gampang tuh nyari kelemahan orang. Dulu tahun 86 ketika saya mondok di Jawa Timur, Jombang, Tebuireng. Satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Oi. Abah saya. Abah saya. Saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal aja. Kata abah saya begini, Fikri kamu harus jadi manusia dewasa. Saya bilang bagaimana caranya, Bah? Cari kelemahan sendiri, jangan cari kesalahan orang lain. Sebab kalau kamu cari kesalahan orang lain, yakinlah akan ketemu kesalahannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu mencari kelemahan diri, memperbaiki agar hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Nah, kita kembali lagi, ini autokritik, nggak apa-apa. Memang faktanya kok. Kita ini dalam beriman belum secara istiqomah menjalankan ketiga-tiganya. Iqrar, tasdik, af'al, belum istiqomah ketiga-tiganya. Mulutnya boleh jadi iqrarum bil lisan, iqrar, tapi perbuatannya menunjukkan malah sebaliknya. Mulutnya mantap bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar dagangan mau laris, nyari dukun. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Sholatnya menghadap Allah, tapi di kantor mau mutasi jabatan nyari orang pinter, nyari dukun. Kalau masih ada yang praktek-praktek semacam ini, besok-besok baca Fatihahnya diganti saja, iya kana budu wa dukun nasta'in. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka istiqomah satu paket, iqrarum bil lisan, tasdiqum bi qalbi, wa af'alum bi arkan. Beriman kepada Allah, lalu diyakini dalam hati dan diikuti dengan perbuatan. Memperbanyak nilai-nilai kebaikan, memperbanyak ibadah, itu af'alum bi'arkan. Yang kedua, saya lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang beriman
yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal. Kata Quran begini, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amalan-amalan ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya. Mudah-mudahan pagi ini kehadiran kita di masjid, melaksanakan kewajiban, lalu bersilaturahmi dan mendengarkan pengajian, ini dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya, dihapuskan segala macam kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara, manusia hidup tentulah punya salah dan dosa. Betul apa tidak? Jamaah Masjid Nur Aqsa, ada nggak yang tidak pernah berbuat salah? Ada apa tidak? Semua kita nih makhluk berlumuran salah dan dosa. Betul? Saya Fikri Zainuddin MZ, boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari jamaah semua. Tapi Allah Tuhan kita maha pemurah, bukan maha marah-marah. Allah kita Tuhan yang pemurah. Berapapun banyaknya salah dan dosa yang kita perbuat, kalau kita bertobat kepada Allah, tobat kita insya Allah pasti akan diterima. Manusia baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik apabila berbuat salah menyadarinya lalu tidak mengulangi di masa-masa yang akan datang. Islam memberikan kita tuntunan, kalau kamu berbuat salah, bertobatlah kepada Allah, ikuti dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Insya Allah pasti tobatmu akan diterima. Kalau nanti yang hadir di sini masuk surga semua, amin. Di sorga nanti saudara nggak usah heran melihat para ulama, para kiai. Mereka pantas tempatnya di sorga. Kenapa? Ulama, kiai, ustadz mengamalkan ilmunya, mengayomi umat, mereka pantas tempatnya ada di sorga. Nggak usah heran. Saudara melihat di sorga banyak orang kaya, nggak usah heran. Orang kaya semacam itu dia sadar betul kok hartanya amanat dari Allah. Dia gunakan hartanya untuk membantu sesama, membangun masjid, menyumbang pesantren, menyantuni fakir miskin, menyantuni janda-janda tua. Janda muda sudah banyak di dewan penyantunnya itu. Orang kaya semacam ini nggak usah heran, tempatnya memang pantas ada di sorga, ringan tangan membantu sesama. Saudara nggak usah heran kalau ngelihat para pemimpin ada di sorga. Sorga itu pantas tempatnya para pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang adil. Ucapan sama perbuatan sama. Pemimpin yang adil, ucapan sama perbuatannya sama, enggak beda. Maka pemimpin yang adil semacam itu, dia pantas tempatnya ada di sorga. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak, iya mas, kok ada di sorga mbak? Memang bagaimana ceritanya bisa masuk sorga? Ceritalah perempuan ini, mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, wong sampean juga pernah jadi langganan saya kah? Umpama lah, umpama.
Tapi Mas, jujur saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi bakhilnya 17 setan. Medit, pelit, cerai. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak Yu? Sumenep. Loh, ngapain di Sumenep? Ada tetangga Mas nawarin kerjaan, kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apa? Dagang apem. Pagi-pagi saya kesiangan, saya nggak sengaja lewat depan Masjid Nur Aqsa, ada pengajian subuh. Ustadznya menyampaikan hadis, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Hadis qudsi, Allah menyampaikan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, dengar hadis qudsi kayak begini, berlinang air mata, terbayang semua dosa. Pagi itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Maaf Mas, saya udah berhenti dagang gituan, saya bertobat, saya pulang kampung, bertobat, saya ikuti dengan berbagai macam amal kebaikan. Alhamdulillah, tobat saya diterima Allah, akhirnya saya sampai juga di sorga. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah punya salah dan dosa? Justru beriman, mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, dihapuskan segala macam salah dan dosa-dosa kita. Pagi ini, ayolah, mumpung malam yughargir, sebelum ajal itu sampai di tenggorokan kita, menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu melakukan pertobatan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saudara, begitu keutamaannya tuntunan agama kita, mengajak supaya kita menjemput pertobatan langsung kepada Allah. Begitu sangat luar biasa keutamaan bertobat. Diceritakan ini keutamaan tobat yang luar biasa. Terlepas dari salah dan dosa, yang jelas jangan sampai salah dan dosa menyekutukan Allah. Ini berat. Saudara, begitu dahsyat dan luar biasa keutamaan tobat. Dahulu ada orang durjana, kerjaannya tiap hari seneng ngoleksi dosa. Judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina di mana saja ada langganan. Dengan kata lain, orang ini bromo corah, preman, bajingan, tengik. Nggak tanggung-tanggung, sudah membunuh orang 99. Allahu Akbar. Nih preman, apa bahasa Madura preman? Bajing. Yalah preman aja lah. Ini premannya bukan kaleng-kaleng saudara, sudah membunuh 99 orang. Enggak kayak kita preman di sini, beraninya di dalam gang. Betul apa tidak? Ini preman enggak tanggung-tanggung, 99 orang dibantai. Satu hari ini preman dapat taufik dan hidayah karena doa dari kaum muslimin semua. Nah, ini pentingnya doa nih.
Kalau hari ini kita lihat di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang maksiat, rangkul. Kalau tidak mau kita rangkul, paling tidak kita doakan, jangan dikatain. Oi, oi, oi. Nih hebatnya doa nih. Saya ulangi, kalau hari ini di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang maksiat, rangkul dengan kebaikan. Kalau kita nggak mau rangkul, kita doakan yang baik-baik, jangan dikata-katai. Preman ini dia dapat hidayah dari doa kaum muslimin, menyadari kesalahannya. Dosanya sudah terlalu banyak, mabuk, minum, judi, membunuh orang, garong, begal. Dapat taufik dan inayah, dia ingin bertaubat kembali ke jalan yang benar. Satu hari nih preman datang ke seorang kiai, datang ke seorang ustadz. Kebetulan yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen taubat, kira-kira taubat saya diterima apa tidak? Kata ustadz, dosa apa yang sampean perbuat? Ceritalah kalau preman ini sudah membunuh 99 orang. Ini ustadz menteleng matanya, marah. Kata ustadz, manusia laknat, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu lakukan, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Yang namanya preman, bajingan, dimaki-maki, emosi. Apa yang terjadi? Itu ustadz dibunuh. Dibunuh lempeng 100. Tapi lihat niat taubatnya nih preman nggak kendur, saudara. Semangat taubatnya tinggi. Kenapa? Dia menyadari keutamaan taubat luar biasa. Satu hari dia datang ke seorang kiai alim, arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya mau taubat. Kira-kira taubat saya diterima Allah apa tidak? Kata kiai, sebesar apa saja salah dan dosa yang kamu lakukan, selama kamu tidak menyekutukan Allah, kamu taubat, insya Allah taubatmu akan diterima. Tuh, omongan kiai menyenangkan hati. Oi, oi, omongan kiai ngademin hati. Tapi lama-lama nih kiai penasaran juga, ditanya, Mas, emangnya dosa apa yang sampean perbuat? Cerita preman ini, begini kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz, dimaki-maki. Lalu ya sudah, ustadz itu saya lempengin aja jadi 100 lah. Kata kiai, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu mau tobat. Betul kiai, saya mau tobat, tapi ada syaratnya, Mas. Apa kiai? Tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam taubat, siang kumat. Jadi saya harus pindah kiai. Pindah, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kira-kira sekitaran mana kiai? Masjid Nur Aqsa. Orang-orang ibadah semua ini, amin. Kata preman, baik kiai, saya mohon doanya biar saya tobat istiqomah. Tuh, yang namanya preman walaupun keras tapi sama kiai nurut. Cium tangan bulak-balik, doakan saya kiai biar saya istiqomah dalam taubat. Cium tangan bulak-balik. Enggak cuma cium tangan, ngamplopin. Pulang nih preman, ngepak koper, berangkat, pindah, nyari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Apa yang terjadi? Di perjalanan preman ini mati. Mati. Sholat taubat belum,
sholat rawatib belum, apalagi bayar zakat, puasa Ramadan. Wong sholat taubat saja belum. Di perjalanan menuju kampung, ini preman mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat Zabaniyah ingin nyeret mayit ini masuk ke neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat. Allahu Akbar. Kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah penghuni sorga. Kata malaikat Zabaniyah, nanti dulu, sorga sih sorga, urusan 100 bagaimana itu 100? Harus ada pertanggungjawaban. Ini dua malaikat ribut berebut. Yang satu ingin membawa ke sorga, sementara yang satu ingin nyeret ke neraka. Allah yang pisahkan. Kata Allah, para malaikatku, sudah kalian gak usah ribut, diukur saja. Lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, masukkan mayit ini ke dalam neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Sudah kalian berdua nggak usah ribut, ukur saja ukur. Malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran, ukur. Saudara, nah ini penting nih, lagi-lagi inilah kuncinya, atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah, seberapapun besar salah dan dosa yang kita lakukan, wala tai'asu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Diceritakan bedanya cuma sejengkal, saudara. Mayit ini lebih dekat dari kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Walhasil karena keutamaan bertobat, mayit ini jadi penduduk sorga atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. 2, beriman, mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahan. Pagi ini kita komplitkan lagi, sholat berjamaah di masjid, silaturahmi, lalu mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan ini jadi kafarat salah dan dosa yang kita lakukan. Kita sempurnakan lagi pagi ini lewat amalan sedekah. Sebab kata baginda Nabi, terangi alam kuburmu. Ya Allah, maaf ya maaf, ini ratusan orang yang hadir nih, ini calon-calon penghuni kubur ini. Betul, ini pasti calon-calon jenazah. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Alam kubur kita itu sepi, sunyi, gelap. Apa yang bisa menerangi alam kubur kami ya Rasul? Kata Nabi, sedekah yang kau lakukan di alam dunia itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kuburmu. Orang yang matinya di laut nggak ketemu jasadnya, tapi yang pasti orang itu menempati alam kuburnya sendiri. Kemarin berita duka India Air, 240-an orang, walaupun berkeping-keping jasadnya, boleh jadi terbakar, gosong dan nggak ketemu, tapi tetap menempati alam kuburnya masing-masing. Semua kita menempati alam kubur kita. Nabi sudah mengingatkan, sepi, sunyi, gelap gulita, cahaya yang jadi penerang amalan sedekah kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz, insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Nah, saya ingin mengajak kita semua, ayo terangi alam kubur kita dengan amalan sedekah. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal. Mana panitia? Sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini.
Saya bawa uang apa enggak ini nih? Oh, ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, janganlah pernah kita menyangka kalau kita berbuat baik, orang lain menerima kebaikan yang kita lakukan. Janganlah sekali-sekali kita menyangka demikian. Ketahuilah hakikatnya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik bagi diri kita sendiri. Saudara berbuat baik sama orang lain, iya, orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan. Tapi hakikatnya, saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau saudara berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang saudara lakukan. Tapi hakikatnya saudara sedang berbuat jahat untuk diri saudara sendiri. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak bayar zakat, kita bukan sedang menzolimi Allah, tapi kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita beribadah, kalau kita menebarkan kebaikan, kita bukan sedang menyenangkan Allah, tapi kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga yang akan menimpa dirimu sendiri. Contoh. Nanti selesai pengajian, Pak Haji Udi ngamplopin saya uang 5 juta. Contoh. Kelihatannya Pak Haji Udi berbuat baik sama saya. Betul apa tidak? Zohirnya, tapi hakikatnya beliau sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Begitulah orang yang beriman kepada Allah lalu mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan. Dia sadar betul amalan kebaikannya manfaatnya buat dirinya sendiri. 2. Yang ketiga, yang terakhir,
ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Nah ini VVIP nih, VIP paling atas. Ayatnya tadi sudah disampaikan oleh imam kita tuh. Innallazina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah, tidak khawatir, ragu, bimbang, apalagi takut. Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga. Beriman lalu meyakini keimanan, hidup tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, tidak khawatir, ragu, apalagi bimbang. Mereka itu nanti yang akan jadi penduduk sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam saya terima kasih kepada keluarga besar Bani Nur Aqsa, DKM Masjid Nur Aqsa, serta tokoh masyarakat dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Hari ini dengan semangat meningkatkan nilai-nilai kebaikan, mudah-mudahan pahala kita berlipat ganda. Nah, saya titip pesan mulai pagi ini dan seterusnya, kalau jamaah Masjid Nur Aqsa melakukan amaliyah sedekah lagi, niatkan pahala sedekahnya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita punya orang tua. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti kepada mereka. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa, khususnya pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Kalau kita birrul walidain, sayang kepada ibu dan bapak kita, mereka sudah tidak ada, kirimkan doa. Sehari semalam kita sholat rawatib 5 waktu, betul? Bacakan Fatihah buat mereka, hadiah doa yang kita kirimkan buat mereka, senangnya luar biasa. Ibu bapak kita yang sudah wafat, mereka sudah tidak lagi bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mereka di alam kuburnya bukan diem delohom. Diem delohom itu apa? Ngeneng. Orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah berada di dalam kubur, mereka itu bukan diam begitu saja menunggu. Tapi pilihannya ada 2, dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan orang tua keluarga kita dapat nikmat kubur semua. Tapi kalau takdir Allah mereka dapat azab kubur yang meringankan azab mereka, doa dan kiriman pahala sedekah dari kita keturunannya yang masih ada di alam dunia. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, bacakan Fatihah, enggak terlalu lama, cuma setengah menit. Bukti bahwa kita sayang dan berbakti kepada ibu dan bapak kita. Saudara, perjuangan ibu dan bapak kita janganlah pernah kita ragukan lagi. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, demi untuk membesarkan kita anak-anaknya. Perjuangan bapak nggak kenal musim, nggak kenal hujan, nggak kenal kemarau. Keluar rumah mengais rejeki hanya untuk kesenangan kita anak-anaknya. Ibu kita perjuangannya nggak kalah hebat. Sejak kita dikandung badan, beliau hamil 9 bulan sudah kita siksa. Saat melahirkan kita ke alam dunia, pilihan ibu itu hanya 2, antara hidup dan mati. Cucuran keringat, untayan air mata, genangan darah. Ibu lahirkan kita ke alam dunia, sakit perih tiada terhingga. Ibu besarkan kita dengan air mata, ibu besarkan kita dengan kasih sayang. Sampailah kita seperti orang sekarang ini. Kita bisa beli kendaraan, kita bisa beli rumah, kita bisa beli sawah. Itu semua perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita.
Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa buat mereka. Saudara, semua kita pasti akan menempati alam kubur. Satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Seorang anak, ibu bapaknya sudah meninggal dunia, tapi nggak pernah dikirimkan doa buat mereka. Sehari orang tua macam itu menunggu 1000 tahun. 3 hari orang tua macam itu mengharap dan menanti 3000 tahun. Seminggu dalam 1 pekan 7 hari. Orang tua semacam itu tidak dapat kiriman doa dari anak-anaknya di alam dunia. Untung ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Allah memberikan izin kepada ruh-ruh kaum muslimin. Untuk apa? Mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin di alam dunia. Allahu Akbar. Jangan biarkan ibu bapak kita berkumpul untuk mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin di alam dunia. Khutbah kedua di hari Jumat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Kelewatan, keterlaluan, kebangetan. 7000 tahun lamanya anak keturunannya nggak mengirimkan doa. Orang tua macam itu mengais pahala kiriman dari kaum muslimin di alam dunia. Birrul walidain, orang tua sudah wafat, kirimkan doa Fatihah dan amalan sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Yakinlah akan menambah keberkahan hidup kita. Nah Bapak Ibu, ini hari kedua, masih berlanjut insya Allah sampai besok malam. Saya muter di Madura. Terima kasih kepada keluarga besar Bani Aqsa dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi dan dibina oleh Ustadz Restu. Yayasan Cinta Darud Dakwah ini yang mempelopori saya muter di Sumeneb, ketemu dengan keluarga besar saya semua pagi ini. Kami sedang mengusung satu program, doakan agar program ini berhasil. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimanapun bagusnya program ini, kalau nggak didukung dan didoakan, program akan mangkrak. 1 juta penghafal Al-Quran itu bukan program hayalan, tapi kenyataan. Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Muslim mayoritas 87%, betul? Jumlah kita umat Islam di Indonesia 225 juta orang. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak, 225 juta. Dari Aceh sampai Papua termasuk Madura. Kalau kita mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan cepat terrealisasi di Indonesia. Dengan program-program seperti ini, mudah-mudahan Indonesia tidak butuh waktu lama jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya. Dan salah satu penghafal-penghafal itu mudah-mudahan anak keturunan kita semua. Nanti sekelumit akan disampaikan oleh Ustadz Restu tentang program tersebut, sambil mengajak kita jamaah Masjid Nur Aqsa untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ikut berinfak dan bersedekah, lagi-lagi saya titip pesan, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah, kubur keluarga kita Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan.